Laga panas antara Malut United menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Kiaraha, tanggal 7 Maret tahun 2026, berakhir ricuh. Wasit Thorik Alkatiri menjadi sasaran amuk massa pasca pertandingan. Tensi memuncak saat skor imbang 3-3. Di menit akhir, David da Silva sebenarnya mencetak gol keempat untuk Malut United. Namun, setelah meninjau VAR, Thorik Alkatiri menganulir gol tersebut karena dianggap terjadi pelanggaran lebih dulu. Keputusan ini memicu kemarahan ofisial dan pendukung tuan rumah. Begitu peluit panjang berbunyi, situasi tak terkendali. Thorik langsung dikerubungi, diteriaki, dan diintimidasi saat berusaha menuju ruang ganti. Meski dalam pengawalan ketat Stewart, seorang oknum supporter berhasil menyelinap di lorong stadion dan melayangkan pemukulan ke arah wasit. Aksi anarkis ini mencoreng wajah sepak bola Indonesia dan kini viral di media sosial. Berdasarkan pasal 52 Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, yaitu, penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik. Dalam pasal 52 ini terdapat kelalaian tanggung jawab penyelenggara untuk menjamin aspek keamanan dan ketertiban umum di lingkungan keolahragaan. Insiden pemukulan terhadap wasit Thorik Alkatiri yang dilakukan oleh oknum supporter di mana seharusnya berada di bawah kendali penuh panitia pelaksana justru berhasil ditembus oleh oknum tidak supporter. Terdapat kelalaian penyelenggar dalam menjaga keamanan perangkat pertandingan, yang merupakan bagian utama dari persyaratan teknis keolahragaan dan kepentingan publik. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian massa dan perlindungan terhadap keselamatan fisik baik pemain, ofisial, pertandingan di dalam stadion. 2. Sanksi administrasi, berdasarkan pasal 103 Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, yaitu, penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Petik 2. Pemerintah melalui Kementerian, Komite Disiplin PSSI, terkait memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara kejuaraan yang melanggar ketentuan pasal 52. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, pembekuan izin penyelenggaraan kegiatan olahraga, hingga pencabutan izin secara permanen bagi panpel. Yang terakhir yaitu sanksi pidana berdasarkan pasal 466 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan. Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Dalam hal ini tindakan oknum supporter tersebut yang secara sengaja melakukan serangan fisik di lorong ruang ganti telah menyebabkan penderitaan fisik atau rasa sakit pada korban, yang merupakan bagian utama dari delik penganiayaan, dikarenakan tindakan tersebut menyasar perangkat pertandingan yang sedang menjalankan fungsi profesinya. Berdasarkan sumber berita, motif ketidakpuasan terhadap keputusan VAR tidak dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan kekerasan tersebut. Pasal ini dapat berfungsi sebagai dasar penegakan hukum pidana umum terhadap oknum supporter yang berjalan beriringan dengan sanksi disiplin olahraga, guna memberikan efek jera terhadap oknum supporter yang melakukan tindak pidana. Edukasi ringkas. Berdasarkan insiden pemukulan wasit Thorik Alkatiri. 1. Pentingnya menghormati keputusan wasit dan VAR. Keputusan tidak mengesahkan gol setelah peninjauan VAR adalah prosedur resmi berdasarkan aturan sepak bola. Ketidakpuasan tidak boleh diwujudkan dengan kekerasan, karena wasit menjalankan tugas profesional dan keputusan didasarkan pada aturan yang berlaku. 2. Tanggung jawab penyelenggara. Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, penyelenggara wajib menjamin keamanan dan ketertiban. Insiden ini menunjukkan kelalaian dalam melindungi perangkat pertandingan dan menjaga area vital seperti lorong ruang ganti. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai pasal 103 undang-undang yang sama, dengan ancaman penjara hingga 2 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. 3. Hukum berlaku untuk oknum yang melakukan kekerasan. Tindakan pemukulan termasuk penganiayaan